Berarti kalau boleh saya simpulkan ya Ustadz, kerjasama ini enak sekali ya. Kalau misalkan ternyata usaha kita profitnya tidak sebesar yang kita bayangkan, ya memang realitanya dapatnya sekian, itu yang kue itulah yang real terjadi yang dibagikan dengan bank gitu ya. Iya betul. Biasanya nanti bank ada kriteria-kriteria tertentu. Usaha yang seperti apa yang bisa dibiayai, kemudian potensinya seperti apa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bemers. Perkenalkan saya Agung Nugroho dari Bank Muamalat dari lantai 19 Muamalat Tower di Jalan Satrio, Jakarta. Akan kembali bersama bintang tamu kita, narasumber kita siang ini untuk membahas mengenai satu topik yang menarik banget gitu ya. Nah, di episode sebelumnya kita tuh pernah membahas mengenai murabahah, salah satu akad yang dipakai di bank syariah, di mana di akad itu terjadi suatu tindak jual beli ya, aktivitas jual beli di mana bank sebagai perantaranya. Tapi sebenarnya akadnya bukan hanya itu. Akadnya bisa aja berbentuk kerjasama untuk penambahan biaya modal kerja. Nah, seperti apakah akadnya dan bagaimana kemudian cara perhitungannya, bagaimana bentuk kerjasamanya? Kita akan tanya langsung kepada pakarnya. Sudah kedatangan siang ini Bapak Ustadz Ardian Syah Rahmadi sebagai Head of Syariah Compliance and Assurance Bank Muamalat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ustadz, saya mau tanya-tanya mewakili BMers di luar sana, termasuk saya sendiri juga masih minim pengetahuan yang mengenai akad-akad yang berbentuk kerjasama. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, akad kerjasama itu jadi namanya apa dan seperti apa? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk akad kerjasama itu kita menyebutnya syirkah ya. Ada beberapa jenis syirkah memang yang kita praktekkan di dalam perbankan syariah. Nah, ada di situ misalkan kalau kita boleh sebut jenisnya ya, nanti ada musyarakah, ada musyarakah mutanakisah, dan ada juga yang namanya mudharabah, seperti itu. Tinggal nanti biasanya masing-masing akad ini secara spesifik itu akan diberlakukan atau dipraktekkan atau diimplementasikan pada beberapa jenis produk yang berbeda, walaupun mungkin basicnya sama ya, sama-sama kemitraan seperti itu. Siap. Oke, jadi bank di sini karena bentuknya kerjasama berarti bertindak sebagai mitra dari nasabah. Iya betul, karena kita menggunakan akadnya kemitraan, secara otomatis bank itu akan bertindak sebagai mitra bagi nasabah. Oke, saya mau pura-pura aja nih Pak Ustadz. Jadi ceritanya saya adalah pengusaha restoran. Saya udah punya satu restoran, mau buka cabang, gitu, cabang kedua. Saya datang ke bank, kemudian mau punya akad kemitraan ini, gitu ya, atau kerjasama ini. Cocoknya untuk saya pakai akad yang mana Ustadz? Saya tuh mau buka cabang restoran saya yang kedua, jadi saya butuh suntikan modal untuk sewa tempat, untuk beli kompor, gitu, beli kulkas dan lain-lainnya. Jadi kalau kita mau mengembangkan usaha, misalnya kita sudah punya suatu usaha lalu kemudian mau dikembangkan lagi, maka salah satu akad yang bisa kita gunakan itu namanya pembiayaan musyarakah. Jadi menggunakan akad yang musyarakah, di mana nanti bank dan nasabah ini akan sama-sama memberikan modal, ya, masing-masing ada porsi modalnya. Kemudian nanti bank dengan nasabah itu akan berbagi hasil dari hasil usahanya. Seperti itu, dimana nanti di dalam ketentuan syariatnya sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional itu pembagian hasilnya boleh berdasarkan dari profit sharing dan boleh juga berdasarkan net revenue sharing. Kapan pakai profit sharing, kapan pakai net revenue? Tergantung dari kesepakatan. Bisa dibicarakan di depan. Iya, betul. Antara nasabah dengan pihak bank. Jadi misalkan saya datang ke bank nih, ke bank muamalat, saya berarti harus punya modal dulu ya Ustadz ya. Saya punya modal sebagian, katakanlah saya untuk buka cabang saya yang kedua ini saya butuh 1 miliar. Saya punya 200 juta, kemudian pinjam 800 juta dari bank, boleh Pak Ustadz? Jadi misalkan kebutuhannya tadi 800. Kebutuhannya 1 miliar nih. 1 miliar, ya. Saya udah punya di tangan 200. Iya. Berarti kita lihat kalau seandainya total modal yang diperlukan memang adalah 1 miliar 200 juta,
dari nasabah 200, ini hanya untuk Ya, mensimplifikasi contoh saja. ya, contoh. Contoh, dari nasabahnya 200 juta, kemudian dari banknya 1 miliar. Nah, berarti nanti itu akan kita campur di dalam satu akad kemitraan sehingga total modal yang terkumpul adalah 1 miliar 200 juta. Sementara nanti porsi modalnya ya kalau bank berarti 1 miliar per Oke. 1 miliar 200 juta. Nah, Sementara nasabah 200 per 1 miliar 200 juta. Seperti itu porsi modalnya. Nah, untuk bagi hasilnya nanti bisa disepakati berapa profit sharing ratio-nya atau nisbahnya. Oke. Nanti misalnya sesudah usaha saya berjalan menimbulkan keuntungan ya Pak Ustadz ya. Keuntungannya katakanlah 100 juta, maka kita bagi berdasarkan proporsi tadi ya. Ya, betul. Jadi kalau seandainya misalnya keuntungannya 100 juta dan nisbah kesepakatannya untuk bank misalnya 40, nasabah 60, berarti nanti 40 bagi 60. 40% oke. banding 60% pembagian dari profit yang muncul. Tapi kalau misalkan balik lagi contohnya nih restoran, mungkin BMers mungkin lain punya usaha yang berbeda-beda ya di luar sana ya. Tapi restoran dan kadang-kadang pembelian tadi kita sudah terkumpul modal berdua. Tunggu sebentar, sebelum sampai ke situ berarti bank ini juga turut menjadi pemilik usaha saya. Iya, betul. Ustadz, ya? Sebagai Oke. mitra sebenarnya juga menjadi pemilik seperti itu. Oke, sampai masa berakhirnya kerjasama itu berakhir gitu ya. Sampai berakhirnya jangka waktu akad musyarakahnya, nanti setelah selesai maka nasabah itu akan mengembalikan modalnya bank. Oke, baik. Sehingga akad syirkahnya menjadi selesai. Jadi sepanjang perjalanan tadi kalau ada keuntungan banknya dibagi, nanti di akhir masa kerjasama tadi suntikan modal dari bank dikembalikan pokoknya semiliar tadi dikembalikan. Iya, pokok modalnya dikembalikan sesuai dengan nilai awal dari modal bank yang diserahkan. Oke, baik. Nah, itu kalau misalkan tipe usahanya tuh kadang-kadang di depan restorannya masih sepi dulu nih Ustadz. Ya kan begitu buka cabang di lokasi baru belum untung nih. Itu gimana Ustadz? Misalkan bulan pertama, bulan ketiga mungkin sampai 10 bulan pertama itu ibaratnya masih nombok lah gitu. Itu berarti apakah nasabah tetap wajib untuk berbagi keuntungan atau bagaimana sistem penghitungan Ustadz? Iya, pada dasarnya kita berbagi hasil sesuai dengan kalau misalkan tadi kita berdasarkan profit, ya berarti kita harus berbagi hasil berdasarkan profit. Oke. Kalau kita sepakatnya pada net revenue, ya berarti kita akan berbagi hasil dari net revenue yang muncul. Oke. Nah, konsekuensinya kalau seandainya dalam satu periode itu ada penurunan profit atau kenaikan atau sama juga dengan net revenue, maka kita akan berbagi hasil dari realisasi pendapatan waktu itu yang muncul seperti apa. Oke. Kalau baik. naik ya berarti kita baginya besar, kalau kecil ya berarti otomatis kita juga berbagi kecil sesuai dengan realisasi dari profitnya tadi itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya Ustadz, ibaratnya kerjasama ini enak sekali ya. Maksudnya kadang-kadang kalau ya kita sesuaikan dengan realita di lapangan aja gitu ya. Kalau misalkan ternyata usaha kita profitnya tidak sebesar yang kita bayangkan, ya memang realitanya dapatnya sekian, itu yang kue itulah yang real terjadi yang dibagikan dengan bank gitu ya. Iya, betul. Iya. Baik. Nah, makanya kemudian biasanya nanti bank ada kriteria-kriteria tertentu. Usaha yang seperti apa yang bisa dibiayai, kemudian potensinya seperti apa. Nah, itu nanti ada kriteria-kriterianya. Itu yang nanti akan disepakati antara bank dengan nasabah. Karena bank juga pastinya tidak ingin membiayai ikutan jadi pemilik suatu usaha yang kira-kira prospeknya kurang baik gitu ya, nanti tidak menimbulkan keuntungan. Ya, betul. Karena kan sebenarnya modal yang diberikan oleh bank itu juga merupakan amanah dari Betul. nasabah lainnya begitu, sehingga kita juga perlu memastikan bahwa usaha yang kita biayai dengan pembiayaan dengan akad musyarakah tadi itu memang usaha-usaha yang punya prospek yang baik, yang punya return yang baik juga seperti itu. Sehingga harapannya tentu akan menguntungkan bagi semua pihak ya. Bagi nasabah yang diberikan pembiayaan juga untung karena dia bisa mendapatkan tambahan modal, bagi bank juga bisa untung, dan bagi nasabah yang mengamanahkan dananya kepada bank juga bisa mendapat bagi hasil juga yang besar. Berarti nasabah wajib melaporkan ya Ustadz pembukuannya nih
kepada bank untungnya berapa, perputaran uangnya berapa, itu di laporan. Iya, betul. Jadi nanti kesepakatan. Kalau memang laporannya itu adalah bulanan, berarti setiap bulan nanti nasabah itu wajib melaporkan hasil usahanya kepada bank. Karena itu nanti yang akan menjadi dasar daripada realisasi bagi hasil antara bank dengan mitranya tadi dalam pembiayaan musyarakah. Baik, oke. Nah, nanti berdasarkan itulah kemudian dihitung nih BMers ya, apakah porsi banknya berapa, untuk nasabahnya berapa. Nah, kalau rugi terus bagaimana Ustadz? Namanya kan perhitungan manusia ya. Mungkin sudah jenis usahanya sudah pilih yang baik gitu. Begitu dijalankan, bank sudah masuk sebagai pemodal, ternyata rugi gitu. Ruginya panjang gitu, berkelanjutan ruginya. Itu apa yang bisa dilakukan Ustadz? Ya, tentunya nanti banyak hal ya. Ada beberapa treatment yang bisa kita lakukan. Dari mulai kesepakatan ulang, ataukah mungkin ada perbaikan-perbaikan di dalam usahanya nasabah sendiri. Tapi intinya nanti bank juga akan mendampingi juga ya, bagaimana supaya mungkin kalau misalkan terjadi penurunan ya usaha nasabah ini, harapan kita bisa bangkit kembali begitu. Karena memang prinsip di dalam akad musyarakah itu adalah ya kita berbagi keuntungan sebagaimana kita juga berbagi kerugian begitu. Memang ada kondisi di mana nasabah itu dalam posisi rugi ya. Posisi rugi, dia tetap wajib mengembalikan pokok modal, yaitu pada saat apabila kerugian itu ditimbulkan dari wan prestasi. Oh, maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi wan prestasi itu ada 3 kriteria ya. Kriteria pertama adalah nasabah ini kan berarti sebagai mitra aktif ya. Mitra aktif yang mengelola usaha, sementara bank itu dia bertindak sebagai mitra pasif. Mitra pasif artinya nggak ikutan manajemen. Iya, betul. Ini loh saya taruh titip uang gitu ya, betul. Pasif ya. Jadi bank hanya memberikan modal saja kepada nasabah. Nah, nasabah sebagai mitra aktif itu nanti dalam kondisi rugi tetap wajib mengembalikan modal apabila kerugian itu diakibatkan dari wan prestasi. Nah, wan prestasi itu ada 3 cirinya atau kategorinya. Pertama adalah mitra aktif itu tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang seharusnya, berarti lalai dari kewajiban. Kemudian sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian ya tadi ya. Kemudian yang kedua adalah nasabah ini melakukan sesuatu di luar kewenangannya, melampaui kewenangan. Misalnya ya. Kalau contoh saya sebagai nasabah yang buka restoran, misalnya kayak apa Ustaz? Ya, contohnya begini. Misalkan kita sudah sepakat bahwa mitra aktif tidak boleh melakukan ekspansi usaha. Oh, tadinya saya bilang, iya. Oh, oke. Ya. Ujung-ujung saya buka laundry atau gitu. Ya, betul. Bilangnya tadinya mau buka cabang kedua restoran saya, tapi diam-diam dana titipan bank tadi saya pakai buat buka laundry. Betul, dipakai ekspansi di luar dari persetujuan. Laundrynya rugi pula. Kita udah sepakat, mitra aktif tidak boleh melakukan ekspansi usaha kecuali berdasarkan izin dan kesepakatan dengan mitra pasifnya gitu. Nah, ternyata mitra aktif melakukan itu sehingga mengalami kerugian. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka mitra aktif itu tetap wajib mengembalikan pokok modal karena kalau untung ya pasti nggak ada, namanya kan kerugian ya. Betul. Seperti itu. Itu 2 Ustaz tadi. Pertama ada wan prestasi. Ya, lalai. Yang kedua melampaui kewenangan. Yang ketiga menyalahi kesepakatan. Oh, oke. Iya. Kesepakatannya tadi itu ya. Kesepakatannya tadi udah spesifik nih dijelasin. Iya. Oh, ini mau dijadikan mitra permodalan, mau buat apa? Mau buka cabang restoran kedua. Tahu. Nah, sayanya sebagai nasabah terlalu kreatif gitu ya. Buka laundry atau buka apa dan usaha lain yang di luar kesepakatan dan ternyata menimbulkan kerugian. Akibatnya pokoknya saya harus wajib mengembalikan modal yang sudah dititipkan bank kepada saya. Iya, betul. Oke. Nah, tapi berarti kalau boleh saya simpulkan Ustadz, kalau misalkan saya mengikuti episode yang lalu gitu ya tentang akad yang jual beli, kemudian yang ini yang mitra kerjasama, kalau begitu bisa diibaratkan bahwa benang merah atau dasarnya dari ekonomi syariah itu ibaratnya keadilan ya, atau kesetaraan dan apa-apa tuh disepakati di depan gitu ya. Betul. Jadi memang kalau kita bicara transaksi, maka dasarnya itu adalah akad. Ya.
Nah, akad itu di dalam syariat harus jelas. Akadnya apa gitu. Kemudian nanti kita lihat apa hak dan kewajiban dari para pihaknya di dalam akad tersebut. Nah, itu harus jelas. Karena memang tentunya masing-masing akad itu akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap hak dan kewajibannya, seperti itu. Baik. Nah, makanya itu harus jelas. Kalau misalkan tadi kita musyarakah, berarti berapa modalnya bank, berapa modalnya nasabah sebagai mitra aktif. Kemudian nasabah juga harus melaporkan pendapatan usahanya berapa setiap bulannya, tergantung kesepakatan. Kemudian nanti ada proses bagi hasilnya, kapan nanti mengembalikan modalnya, apa saja syarat-syarat yang disepakati. Nah, itu harus jelas di awal, ya. Dan kita akan mengikuti syarat-syarat yang memang melekat kepada akad tersebut, seperti itu. Dan insya Allah selama kedua belah pihak menjalankan kesepakatan tersebut, insya Allah ya aman-aman saja kerjasama tersebut gitu ya. Ya, insya Allah kalau kedua belah pihak itu saling terbuka, saling amanah dan tidak melakukan wan prestasi, insya Allah semuanya akan lancar gitu ya. Kalaupun seandainya ada masalah, insya Allah masalah itu akan mudah kita tangani dan kita perbaiki kalau seandainya memang ada hal-hal yang mungkin karena usaha ya, tentunya kan ada hal-hal yang Baik. di luar prediksi, kesulitan dan lain sebagainya. Itu insya Allah kalau di awal itu semuanya jelas, harapan kita ketika ada kesulitan maka itu akan mudah untuk kita selesaikan. Oke. Baik. Wah, menarik banget BMers. Jadi untuk bukan hanya akad jual beli seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, tapi juga di bank syariah kita bisa terjadi adanya akad kerjasama, di mana bank itu bisa berfungsi sebagai mitra pasif untuk menyediakan permodalan bagi nasabahnya. Nah, tapi gini Ustaz, kalau misalkan tadi kan contohnya saya sebagai pemilik restoran ingin buka cabang kedua gitu ya, berarti udah ada modal berputar atau saya udah punya tabungan modal sendiri. Kalau saya modalnya nol, boleh nggak sih Ustaz mengajukan kerjasama dengan bank di bank syariah? Jadi bank modalnya semua dari bank gitu. Sebenarnya ada jenis akad yang seperti itu, artinya satu pihak itu bertindak sebagai pengelola, satu pihak lagi bertindak sebagai pemodal. Itu namanya akadnya mudharabah. Oke. Nah, kalau akad mudharabah itu nanti satu pihak memang dia hanya memberikan kongsinya bukan berupa modal tapi berupa keahlian. Baik. Pekerjaan. Sementara kalau yang pemodalnya, pemilik dananya ya dia berkongsi dengan modal yang dia berikan kepada pengelola tersebut. Berarti ibaratnya modal yang diberikan si nasabah itu bukannya suatu materi tapi keahlian atau suatu skill. Iya, skill dan keahlian di dalam pengelolaan ataupun pengerjaan suatu proyek. Kemudian tadi di awal Ustadz menyebutkan ada MMQ musyarakah mutanakisah gitu. Itu bedanya apa lagi Ustadz? Jadi ketiga. Selain dari pembiayaan musyarakah, memang ada lagi akad jenis musyarakah, jenis syirkah yang kita gunakan yaitu musyarakah mutanakisah ya. Apa bedanya antara musyarakah dengan musyarakah mutanakisah? Bedanya adalah nanti pada pengakhiran akadnya. Di mana kalau di dalam musyarakah, pengakhiran akad itu dilakukan dengan cara pengembalian modal. Ya. Jadi misalnya bank muamalat berkongsi dengan nasabahnya untuk suatu usaha selama 2 tahun dengan akadnya musyarakah. Maka ketika sudah 2 tahun selesai, nasabah tersebut akan mengembalikan modalnya bank sesuai dengan nilai awalnya. Betul, seperti tadi yang saya buka restoran, banknya menyumbangkan modal 1 miliar, begitu selesai di akhir masa kerjasama, 1 miliarnya saya kembalikan kepada bank. Iya, betul. Itu musyarakah. Itu musyarakah. Musyarakah mutanakisah. Mutanakisah itu kan artinya berkurang secara bertahap. Nah, dalam hal ini adalah perjanjiannya antara bank dengan nasabah. Modal bank itu nanti secara bertahap akan dibeli oleh nasabah secara bertahap, sehingga nanti pada akhirnya usaha tersebut sepenuhnya akan menjadi miliknya nasabah ketika semua porsi modalnya bank itu sudah dijual kepada nasabah. Jadi awalnya punya porsi masing-masing, tapi secara bertahap modalnya bank mengecil, porsi modalnya bank ke dalam usaha tersebut mengecil, porsi modalnya nasabah membesar sampai akhirnya habis gitu ya. Betul, dan mengecilnya itu melalui akad jual beli porsi modal. Jadi kurang lebih sama dengan jual beli saham.
Biasanya untuk usaha apa ini, Ustadz? Untuk yang MMQ ini, musyarakah mutalakisah. Ya, MMQ ini memang bisa dipakai untuk jenis usaha seperti tadi, sama dengan musyarakah, dan bisa juga musyarakah mutanakisah ini kita pakai untuk pembiayaan kepemilikan rumah syariah. Oh, Itu iya. juga bisa dipakai. Dalam hal ini nanti bank dengan nasabah konsepnya adalah bersama-sama membeli suatu rumah. Jadi nanti bank dengan nasabah bersama-sama membeli suatu rumah yang memang diperlukan oleh nasabah tersebut, sehingga bank dan nasabah itu menjadi pemilik dari rumah itu. Baik. Sifatnya kemitraan. Di awal akad atau di awal kemitraan sama-sama memiliki, pelan-pelan porsinya bank, porsi modalnya bank berkurang karena dibeli oleh nasabah. Iya, betul. Nah, nanti konsepnya adalah karena ini juga adalah musyarakah, tentu kan harus ada pendapatan usahanya. Nah, pendapatan usaha itu akan diperoleh dari penyewaan rumah itu kepada pihak ketiga. Sebenarnya pihak ketiga ini siapa? Pihak ketiga ini sebenarnya bisa siapa saja. Bisa salah satu dari mitra, bisa juga mungkin orang lain di luar dari mitra. Bisa juga si nasabah itu sendiri sebagai penyewa rumahnya. Betul, bisa juga nasabah sebagai mitra yang menyewa rumah itu. Karena memang dalam hal ini yang akan menggunakan adalah nasabah, maka nasabah sebagai individu ya, nasabah sebagai individu akan menyewa rumah itu dari entitas syirkah, yaitu bank dengan nasabah sendiri sebagai pemilik. Nah, nanti sebagai penyewa, ya individu penyewa, tentunya nasabah itu akan membayar uang sewa. Nah, dari situlah nanti bank dengan nasabah sebagai mitra akan berbagi hasil. Baik. Ya, berbagi hasil dari hasil sewanya. Nah, kemudian setelah itu nasabah juga membeli porsinya bank secara bertahap setiap bulan. Sehingga nanti pada akhirnya ya porsi bank itu akan menurun sampai dengan habis dan rumah itu sepenuhnya dimiliki oleh nasabah. Baik. Baik. Oke. Saya mundur lagi sedikit ke yang mudharabah. Ya, mudharabah Ya, itu mudharabah, ya. contohnya seperti apa sih, Ustaz? Kalau misalkan nasabah itu hanya sekedar menyumbangkan keahlian untuk pengembangan modal, misalnya contoh Ya. kerjasamanya untuk usaha macam apa? Biasanya kalau untuk mudharabah itu kita gunakan untuk pengerjaan proyek. Oh, oke. Biasanya ya, misalkan nasabah dia dapat proyek pengadaan misalnya alat elektronik begitu ya. Katakanlah nilai dari pokok modal yang diperlukan untuk mengadakan barang yang tadi akan dibeli oleh pemesannya itu misalkan 1 miliar. Nah, nanti bank itu akan memberikan modal sebesar 1 miliar. Iya. Sesuai dengan yang memang diperlukan dalam proyek itu. Nah, nasabah sebagai pengelola atau kita menyebutnya mudharib ya, ya dia akan sebagai pihak yang mengelola itu dalam arti dia yang mengadakan barangnya. Dia mengadakan barangnya, menyelesaikan proyeknya, kemudian dijual kepada pemesan. Nah, setelah dibayar oleh pemesan, maka kemudian bank dengan nasabah itu akan berbagi hasil dari proyek mudharabah tersebut. Oke. Iya. Iya. Oke. Jelas. Oke. Oke. Jadi bisa akad kerjasama ini beneran pengaplikasiannya bisa sangat luas ya, BMers ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Jadi bisa dibicarakan dengan pihak bank ini tipe proyek ini atau tipe usaha yang seperti ini itu cocoknya dipakai akad yang mana, dan yang penting yang patut digarisbawahi adalah semuanya itu benar-benar disepakati di awal gitu ya. Itu harus ya, karena tadi akad itu pasti harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi tidak boleh hanya sepihak saja. Baik. Ya, seru banget kan BMers. Jadi ternyata banyak akad yang bisa dijalankan oleh bank syariah, dan bagaimana akad-akad tersebut bisa membantu para nasabah untuk mengembangkan usahanya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk membicarakan aspek-aspek lain dari perbankan syariah supaya Insyaallah. BMers makin tercerahkan mengenai bagaimana cara kerja bank syariah. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Ustadz.